Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, biar kiranya Tuhan Engkau menolong kami saat kami membaca, merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau sendiri boleh berbicara kepada kami. Tuhan pimpin hidup kami. Tuhan tolong kami untuk makin bertumbuh, mengenal-Mu, makin mengasihi-Mu. Dan kami makin tahu bahwa jalan kehidupan saat kami taat kepada-Mu adalah jalan yang memang menghidupkan, bukan jalan yang sia-sia. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, berkati juga sekolah minggu yang Tuhan juga akan pakai melalui firman, tanamkan benih firman-Mu dalam hati dan pikiran mereka. Berkati laus-laus yang akan mengajar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke. Ya, Bapak Ibu, setiap orang itu dalam hidup kita akan selalu memilih jalan dalam hidup ya. Kita selalu mencoba untuk memilih jalan yang dampaknya atau konsekuensinya itu baik. Ya, semua orang pasti pengen memilih jalan yang sama. Tapi terkadang hidup itu memaksa kita untuk memilih jalan yang menyedihkan. Misalnya, tidak ada orang yang ingin ada kena penyakitnya terminal, langsung kena stadium 3, nggak ada. Tidak ada orang yang memilih jalan tragedi atau jalan kehilangan. Tidak ada orang yang memilih jalan untuk menjadi janda, kecuali dia benci sama suaminya, Bapak Ibu. Dan tidak ada orang yang memilih jalan untuk menguburkan orang yang dicintai. Nggak ada sama sekali, Bapak Ibu. Saya barusan kaget kemarin ya, rupanya bapaknya Jerome Pauline alumni Saat, Pak Bu. Pak Oja, siapa Pak Oja ini? Oh, Marojahan si Jabat. Bapaknya Jerome Pauline. Puji Tuhan, rupanya ada contoh yang baik, Bapak Ibu, dari seorang hamba Tuhan. Dan habis itu saya mulai lihat-lihat, wah, bapaknya masih 58 ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah, masih sangat muda Bapak Ibu, masih 58. Tuhan sudah panggil dan dalam kondisi yang sangat sehat. Nah Bapak Ibu ya, jadi orang nggak mau milih jalan seperti itu ya, pengennya sesuatu yang baik. Nah Bapak Ibu, kisah Rut yang akan kita baca yaitu Rut 1 ayat 1 sampai 5. Selama 1 bulan ini 5 minggu kita akan lihat Rut 1, Rut 2, Rut 3 dan Rut 4, bahwa Rut itu dimulai dengan memilih sebuah jalan. Cuman kali ini masalah utamanya adalah Rut dan Elimelek, Naomi, itu mereka memilih jalan yang keliru, dan Rut yang memilih jalan yang benar. Dan melalui kisah mereka kita akan melihat bagaimana di dalam keputusan yang mereka ambil, jalan yang mereka ambil, Allah itu tetap hadir di dalam cerita mereka, dan kasih karunia Allah itu akan selalu menebus baik hidup mereka dan hidup kita, bahkan walaupun jalan hidup kita yang kita ambil sudah terlalu jauh, udah nggak ada lagi jalan kembali, nasi sudah menjadi bubur, Bapak Ibu. Kita buka Rut 1 ayat 1 sampai 5. Kali ini kita akan baca Rut 1 ayat 1 sampai 5. Rut 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ya Bapak Ibu. Pada zaman, saya baca dari terjemahan baru 2, jadi mungkin ada perbedaan terjemahan. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, dan semuanya orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek, suami Naomi, mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Kedua anaknya memperistri perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu, Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Nah, saudara-saudara, kisah Rut itu dimulai dengan kata-kata zaman hakim-hakim. Nah, waktu kita baca zaman hakim-hakim, Bapak Ibu, coba kita buka halaman sebelumnya. Coba kita buka hakim-hakim. Apa yang terjadi dalam hidup kisah hakim-hakim? Hakim-hakim 21 ayat 25. Hakim-hakim 21 ayat 25. Ini adalah kesimpulan bagaimana Israel yang harusnya jadi berkat hancur mina, Bapak Ibu. Hancur banget. Hakim-hakim 21 ayat 25. Bapak Ibu perhatikan teksnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Kalimat yang mengerikan ini kalimat yang dulu pernah muncul waktu sebelum Allah menghancurkan, menenggelamkan bumi dengan air bah. Manusia melakukan apa yang dia pikirkan, yang dia suka. Ya mirip kayak zaman sekarang tuh, ya manusia berpikir apa yang dia suka, yang mau dia lakukan, apa yang bagus, apa yang baik bagi saya pengen lakukan. Nah, jadi ini adalah kondisi di mana rupanya di zaman Ruth, Tuhan itu sedang bekerja, tapi Tuhan bekerjanya dalam bentuk penghukuman. Orang-orang Israel mengabaikan perintah Allah dan melakukan apapun yang mereka anggap baik, dan hasilnya adalah kekacauan. Dan pola dalam kitab Hakim-Hakim ini ya seperti ini. Orang-orang berdosa, Tuhan hukum. Setelah Tuhan hukum, minta tolong. Tuhan minta tolong, Allah kirim seorang penyelamat. Hakimnya mati, apa yang mereka lakukan? Menjauh lagi. Ini polanya sama loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Hakim-Hakim 1-25, setelah mereka bertobat, hakim-hakimnya mati, berdosa lagi mereka. Tuhan hukum, minta ampun. Kemudian Allah kirimkan seorang penyelamat. Hakim-hakimnya mati, berdosa lagi. Jadi Bapak Ibu, ini benar-benar kayak kondisi manusia, sudah dihukum Tuhan pun rupanya tetap tidak ada pertobatan. Jadi pertobatan itu cuma kayak tomat ya, Kristen habis tobat lalu kumat Bapak Ibu. Dan itu terjadi. Nah, dan kalau kita lihat dalam kisah Hakim-Hakim, hakim-hakim pertama namanya Otniel adalah hakim yang setia kepada Tuhan. Hakimnya bagus. Di ending, siapa nama hakim-hakim terakhir? Simson. Nah, bagi kita yang sudah kenal Simson, ini adalah seorang hakim-hakim terakhir yang melanggar setiap sumpah, setiap nazarnya kepada Tuhan. Dia menikahi wanita yang tidak percaya kepada Yahweh, dia berpesta dengan musuhnya, dia menyentuh bangkai pada saat itu sebagai sesuatu yang najis Bapak Ibu. Apalagi bagi seorang nazir Allah, seorang hambanya Allah yang memang sudah dipanggil. Nah, jadi waktu kisah Ruth ini dimulai, memang kelaparan yang terjadi dalam kisah Ruth adalah akibat dari hukuman Tuhan karena bangsa Israel berdosa. Nah, tetapi yang kita lihat adalah apa jalan yang dipilih oleh Elimelek? Apakah dia milih jalan kesia-siaan atau kehidupan? Rupanya Elimelek yang namanya adalah Allahku adalah raja. Keren ya Bapak Ibu ya. Mirip kayak kita nih, siapa yang dapat nama Kristen? Nama Kristen. Kalau nggak nama Kristen dari bapak mamanya, nama baptisnya Kristen. Bapak Ibu ya. Ada Yohanes, tapi pencuri sama pembunuh. Waduh, ketemunya di lapas, ngeri banget ya Bapak Ibu. Tapi nama Elimelek Bapak Ibu, namanya Allahku adalah raja. Harusnya dia memilih jalan apa? Taat sama Tuhan dong, ya Bapak Ibu. Ia bisa memilih tetap tinggal di Bethlehem selagi kelaparan dan percaya sama Tuhan. Karena toh orang-orang di Bethlehem juga nggak ada yang mati sebenarnya, Bapak Ibu. Atau yang kedua, dia pindah 120 km ke arah timur, Bapak Ibu. Menyeberangi Yordan, pergi ke arah timur, masuk ke daerah yang bernama Moab. Yang ada makanan di dalamnya. Makanan di sana. Nah, dan ini terdengar masuk akal ya, Bapak Ibu. Ya kalau di kampung nggak ada kerjaan untuk bisa menghidupkan, kita pergi kemana? Ya ke Jakarta lah, mencoba mengadu nasib. Jakarta udah terlalu banyak nggak ada kerjaan, ya kita cari kerjaan, ya udahlah ada lowongan kerja di Batam, ada kerja lowongan di Thailand, Kamboja, jangan. Kamboja, Vietnam bahaya ya, hati-hati Bapak Ibu. Ada lowongan kerjanya mungkin bahkan di Papua, waduh ya kita pergi. Karena logisnya kalau kita butuh makan. Zaman sekarang bukan butuh makan aja, butuh duit. Harusnya kerja. Problemnya ada kata di sini Bapak Ibu, Moab. Moab di dalam sejarah bangsa Israel ini adalah negeri yang paling buruk untuk didiami oleh orang Israel. Mirip kayak waktu Abraham dan Lot, kemudian Abraham suruh milih, woi bro Lot, lu mau pilih mana? Lu mau pilih daerah yang Sodom dan Gomora, daerah sana itu yang lebih bagus, atau daerah yang tempat lain? Lot milih apa? Sodom dan Gomora Bapak Ibu. Tempat di mana seharusnya dia tidak perlu menyentuhkan kakinya di sana. Yang terjadi dalam kisah Moab adalah keturunan incest, hubungan antara ayah anak, hubungan seksual ayah anak. Ini orang Moab ini muncul dari keturunan Nuh, Bapak Ibu. Lot dengan putrinya, Bapak Ibu. Kejadian 19 ayat 30-38. Oke ya. Raja mereka Balak pernah mencoba mengutuk Israel, bilangan 22 sampai 24. Bilangan 25 dituliskan, perempuan-perempuan mereka, perempuan-perempuan Moab, mencoba merayu pria-pria yang percaya pada Yahweh untuk menyembah berhala.
Jadi hati-hati dengan pernikahan. Jadi Moab melambangkan pemberontakan dan kompromi, dan si Elimelek yang harusnya Allahku adalah raja, dia pindah ke Moab. 120 km ke arah timur. Dia bertindak logis, tapi sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Dia tidak pernah tanya Tuhan, Bapak Ibu. Pindah aja pakai otaknya. Dan itu terjadi. Dan inilah namanya akhirnya jalan-jalan menuju kesia-siaan. Dan Elimelek memilih untuk tidak setia kepada Allah lagi dan lagi. Di ayat 2, bukan saja dia pindah, tapi dia tinggal di sana. Jadi dia bukan untuk sementara waktu. Dia bukan sekedar berdagang, cari bisnis, mungkin selama 1, 2, 3 tahun, terus balik lagi, enggak. Dia tinggal di sana, Bapak Ibu. Dia sudah memilih pergi, dia memilih tinggal di kalangan orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh. Kemudian tragedi melanda sebagai kepala keluarga yang meninggal, yang mati, yang sudah Tuhan panggil. Sekarang pilihan jatuh kepada Naomi. Sewaktu Elimelek meninggal, Naomi harusnya kembali kepada Tuhan dong, memilih jalan kembali ke Bethlehem kan? Tapi kita tahu ceritanya di dalam barusan kita baca, Naomi tetap memilih jalan menuju kesia-siaan. Tetap tinggal di Moab. 2 anaknya disuruh mengawini wanita yang tidak percaya kepada Yahweh. Walaupun nanti di ending Bapak Ibu, kita ini kan Ruth ya, akhirnya Ruth itu menjadi seorang wanita, seorang keturunan dari Yesus. Tapi kita harus berhati-hati bahwa kasus-kasus seperti ini itu lebih sedikit daripada umum. Biasanya orang yang tidak menyembah Tuhan sampai akhir hidupnya, mungkin kalau Tuhan tidak beranugerah, dia tidak akan menyembah Tuhan. Jadi ini dia ada kasih karunia Allah bahkan di dalam pilihan Naomi yang berdosa, Bapak Ibu. Elon dan Kilion meninggal 10 tahun kemudian, dan habis itu si Naomi diperhadapkan sama pilihan lagi untuk kembali, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam situasi Naomi, Allah itu sedang bekerja. Tetapi Allah itu sedang bekerja dan memberikan penghakiman kepada umatnya, makanya ada kelaparan. Dan sekarang Allah sudah memberikan dan menunjukkan belas kasihan. Makanya nanti di ayat 6 kita lihat Naomi pulang karena Allah sudah memberkati kembali Bethlehem. Jadi Bethlehem yang artinya adalah rumah tanpa roti, sudah ada lagi gandum, sudah ada lagi produksi roti, dan orang bisa makan di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahkan walaupun Naomi tidak memilih jalan untuk kembali kepada Allah. Nah, gini Bapak Ibu. Allah memberkati terlebih dahulu Bethlehem. Allah memberikan kasih karunia kepada kota Bethlehem. Setelah Allah memberikan kasih karunia, Allah tidak menunggu Naomi untuk bertobat dulu dan kembali pulang. Allah sudah memberikan yang terbaik bagi umatnya. Allah duluan memberkati Israel, Allah duluan memberkati Bethlehem. Bethlehem menjadi kota yang ada gandum, ada jelai, ada roti di dalamnya. Lalu ia memanggil pulang Naomi, Bapak Ibu. Dan ini adalah karya kasih karunia Allah di dalam kehidupan Naomi, sehingga akhirnya Naomi kembali pulang. Yang nanti Bapak Ibu akan lihat bagaimana ceritanya mereka. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama-tama Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa setiap pilihan yang kita ambil, setiap jalan yang kita ambil akan ada konsekuensi, akan ada dampak. Ada 2 dampak, positif atau negatif. Sederhananya. Keputusan Elimelek untuk meninggalkan Bethlehem bukan sekedar hanya rencana perjalanan. Ini hati-hati. Tapi pernyataan rohani. Saat kita diperhadapkan sama pilihan Bapak Ibu, menikah dengan siapa, waktu pasangan mulai ngerajuk apa yang kita lakukan, respons kita, waktu ada ngebor Bapak Ibu jam 10 malam di samping sudah 2 malam sampai jam 12, apa yang saya lakukan Bapak Ibu, itu akan ada konsekuensi Bapak Ibu. Dan konsekuensi itu bukan sekedar dan konsekuensi itu adalah pernyataan rohani, apakah kita percaya atau Tuhan, percaya sama Tuhan atau tidak. Waktu mereka ngebor malam, saya tunggu sampai jam 11, saya turun. Pak, tolong ya, suara saya agak kencang. 15 menit kemudian nggak selesai, saya turun, itu 2 malam yang lalu, saya teriak, tukangnya di lantai 3. Bapak Ibu, kemarahan saya begitu besar sekali sampai saya harus teriak, Bang, sudah jam 11.15 Bang, tolong berhenti, udah malam. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak betapa gilanya itu Bapak Ibu. Ini GSRI,
Ya kayak Bapak Ibu di bawah, tapi saking marahnya saya sudah tidak lagi bisa fokus. Saking ngamuknya Bapak Ibu. Waduh. Ini kalau bukan GSR mungkin saya buk gitu kali ya gitu. Ini gara-gara saya ingat aja periode inget ya. Gitu dulu hamba Tuhan. Tapi sekali lagi motivasinya bukan karena saya takut akan Allah atau memilih respons yang benar, tapi karena nanti jemaat malu, nanti gereja kena dampak. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi pilihan yang saya ambil waktu saya merasa tidak nyaman menunjukkan siapa yang saya sembah, Bapak Ibu. Dan dalam waktu kita menjalani pilihan, ya kayak Amsal 14 ayat 12, kita pikir jalannya lurus, pakai otak kita, Bapak Ibu. Kita pikir jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Dan bagaimana kita tahu ujungnya maut? Setelah sampai di ujung problemnya. Ya toh, pilihan kita ambil kan, Bapak Ibu. Waktu ada orang yang menjahati kita, respons apa yang kita ambil, kita baru tahu nanti di ujung apa dampaknya bagi relasi kita dengan orang-orang itu. Relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan lingkungan. Relasi kita dengan lingkungan, Bapak Ibu. Itu bisa pengaruh loh, Bapak Ibu, hanya gara-gara saya teriak jam 11.15 dari depan, Bapak Ibu, dan ada 5 bapak-bapak di samping leasing itu. Ada pilihan, Bapak Ibu. Jalan yang disangka lurus, jalan yang disangka, harus memang kayak gitu, Pak, kan ribut, berisik, ngomong dong. Kalau ngomong nggak bisa, teriakin aja dari bawah. Ya toh? Jadi jalan yang saya sangka lurus, tapi karena dipenuhi oleh kemarahan, ujungnya menuju maut. Dan ini adalah pilihan-pilihan kita pernah ambil. Dan Galatia berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan diri yang dipermainkan karena apa yang kita tabur, jalan apa yang kita pilih, jalan itu yang akan kita tuai. Nah, jadi waktu kita mulai melihat kehidupan kita, Bapak Ibu, dan kita mulai melihat, kok keluargaku begini, kok hidupku begini, kok pekerjaanku begini, kok relasiku dengan orang tua begini, kok relasiku dengan mertua begini, kok relasiku dengan anak begini, kok relasiku dengan papa mamaku begini, kok relasiku dengan pacarku begini. Bapak Ibu harus pikir baik-baik. Apa yang kita pilih, itu akan kita tuai. Problemnya adalah, apakah yang kita tuai itu kehidupan atau maut, Bapak Ibu. Kita menikahi pasangan yang mungkin belum percaya, atau pasangan yang kelihatannya Kristen, yang baik karena ia ke gereja. Mungkin kita menikah karena kita kesepian, atau biar kita lebih sejahtera. Barusan ada penelitian. Bagaimanapun juga, menurut penelitian, cara untuk wanita itu bisa lebih sejahtera adalah menikah. Karena ada pria yang menanggungnya, khususnya di dalam kondisi Asia, di mana biasa pria itu kan tetap mau menjadi pilar bagi ekonomi keluarga. Pilihannya seperti itu. Atau menikah biar nggak disindir mulu, biar nggak malu. Atau menikah karena sebagai pengganti dari apa yang dulu hilang. Atau menikah agar kita bisa keluar dari rumah orang tua kita. Ya dong, ada yang menikah kan nggak tahan sama orang tua, mending gua kabur keluar rumah, mending gua pergi sekolah universitas keluar kota, karena sebenarnya jadi pergi keluar kotanya tuh atau pergi keluar dari rumah atau menikah itu bukan karena apakah itu memang kehendak Tuhan, tapi karena aku nggak tahan di rumah itu, Bapak Ibu. Jalan yang kelihatannya lurus kan, masuk akal. Kita memilih tindakan berdosa, kita curang waktu di sekolah, waktu di kampus, kita menipu teman kita dan berpikir tidak ada konsekuensi. Kita berbohong lagi dan lagi kepada pasangan kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, dan kita berpikir bahwa cuma sekali bohong kok, kan cuma sekali bohong kok, bohongnya juga nggak merugikan orang lain kok. Dan atau mungkin kita membuka diri bagi perselingkuhan. Wah, ada yang dekat nih, ada yang cakep nih, ada yang ganteng nih, kebetulan laki-lakinya agak baik nih, beda sama suami saya. Pas pacaran mah baik ya, tapi pas menikah kok agak sedikit gimana ya itu pasangannya. Kemudian ada yang lain, Bapak Ibu, mulai buka cuman dengan lunch doang. Sederhana nggak? Sederhana lah, cuman makan siang, bukan makan malam, jadi nggak ada romantisnya kan kalau makan. Jadi Bapak Ibu kalau pengen romantis ya, kalau ngejar cewek, ajaknya makan malam. Makan siang itu masih agak netral, masih normal. Tapi kalau dia diajak agak malam, itu ada nuansanya tertentu. Nah, nanti mulai makan malam, mulai mau diantar, mau dijemput, mau dianterin nggak? Hal-hal yang kayak cuma selangkah demi selangkah demi selangkah demi selangkah, Bapak Ibu. Kita berteman, atau mungkin kita memilih teman dengan orang-orang yang sebenarnya kita tahu buruk. Teman-teman ini pengaruh ini buruk, tapi problemnya adalah kan gue butuh teman gue hanya itu doang. Jadi mau pengaruh buruk atau enggak, gue akan tetap milih sama mereka. Ini khususnya kita nih, jika kita masih sangat mementingkan hubungan dengan pertemanan, ini biasanya relatif lebih muda, Bapak Ibu. Terkadang saat orang berdosa sama kita merespons berdosa, Bapak Ibu.
Setiap kali ada konflik, kita tak pernah berdoa dulu dan mencari suara Allah, tapi kita lebih suka prinsip mata ganti mata. Ayolah Bapak Ibu. Kita kalau lagi marah lebih enak mata ganti mata lah. Bagi saya mau mata ganti mata loh sebenarnya. Saya videoin loh Bapak Ibu 2 malam itu. Ini kalau ada apa-apa saya viralin loh. Selagi saya persiapan. Bapak Ibu bayangin nggak? Nah, tetapi itu adalah jalan yang dengan sengaja saya pilih untuk memberontak kepada Allah, Bapak Ibu. Kita simpan kemarahan, kita simpan kebencian, Bapak Ibu. Dan sekali lagi ada konsekuensi. Kenapa saya bisa seagresif itu? Nah, ini menunjukkan rupanya saya sulit ya untuk percaya kepada Allah. Saya makin percaya sama kekuatan diri saya sendiri. Dan itu seiring waktu. Kita tidak menjadi pemarah tiba-tiba. Nanti seiring waktu. Seiring waktu Bapak Ibu. Kita tidak menjadi, saya takut menjadi seorang hamba Tuhan yang nanti setelah selesai dari pelayanan menjadi orang yang haus akan kekuasaan. Itu nggak mendadak. Itu semua proses, butuh waktu. Kita menjadi orang yang mata duitan. Itu nggak mendadak ya Bapak Ibu. Itu nggak mendadak. Itu semua butuh proses dan butuh waktu. Selangkah demi selangkah. Jadi ada pilihan. Tetapi karena kita adalah umatnya, Allah mendisiplin. Bagi umat Israel, Allah menghabisi umat Israel dengan kelaparan sebagai tanda agar bertobat. Mau 20 kali Allah ulangin, Allah akan ulangi itu bagi umatnya. Kenapa? Karena Ibrani 12 ayat 6. Karena kita anak Tuhan, Allah kita akan menghajar kita, Bapak Ibu. Di dalam Ibrani dikatakan, Allah akan mendisiplinkan dan menyesah orang yang diakui sebagai anak. Kita sebagai bapak, anak kita melakukan pelanggaran, senyum-senyum. Gak apa-apa dek, enggak kan? Otak kita yang bekerja. Waduh, masa anak kita nyuri? Enggak dong, ya kita nggak mau dong anak nyuri. Kita nggak mau dong orang yang kita kasihi melakukan perbuatan yang jahat. Ya kecuali kita sendiri masih jahat Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan menghajar orang dikasihinya, dan Tuhan mengundang, dan Tuhan akhirnya mengizinkan kematian itu terjadi. Ada kemungkinan di dalam bagi penafsir, ada kemungkinan seharusnya Elimelek tidak perlu mati. Tidak perlu mati. Mahlon Kilion tidak perlu mati. Alkitab memang tidak mencatat kenapa mereka mati. Apakah karena mereka menikahi perempuan Moab? Begitu. Tapi kalau kita melihat konteks hakim-hakim, di mana setiap kali ada pelanggaran, Tuhan ada hukuman, ya kita jadi nggak bisa berhenti untuk berpikir, ini bisa jadi sebuah hukuman Tuhan bagi keluarga Naomi. Bapak Ibu. Jadi ada saat-saat di mana Tuhan akan memberikan dampak kepada kita. Nah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang lain bertobat. Penghakiman Allah, dosa tetap membawa maut, dan pertobatan akan membawa kehidupan. Dan Tuhan itu sabar kepada setiap umatnya. Tuhan sabar kepada Naomi, Tuhan sabar kepada Orpa, menantunya, dan Tuhan sabar kepada Ruth untuk menunggu mereka tiga ini berbalik kepada Tuhan. Kalau kita lihat nanti di endingnya, Naomi kembali ke Bethlehem sebagai tanda dia percaya kepada Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, Tuhan Tuhan tidak buang Naomi ya. Enggak kayak manusia ya Bapak Ibu. 3 kali cukup, nggak usah 3 kali, 1 kali aja. Yang penting lo kalau udah nyinggung titik itu mati lo bilang. Enggak. Tuhan itu mengampuni Naomi dan keluarganya Bapak Ibu. Dan diampuni bahkan sebelum Naomi kembali ke Bethlehem, Tuhan, gua berkati Israel, baru Naomi pulang. Bukan Naomi pulang, Tuhan berkati Bethlehem. Hati-hati nih ya. Tuhan berkati dulu Bethlehem, baru Naomi pulang. Bukan Naomi pulang dulu baru Tuhan berkati. Jadi kayak ada kasih karunia yang menopang. Dan kalau nanti kita lihat kasih karunia Tuhan, kasih karunia terbesarnya Tuhan bagi Naomi siapa? Menantunya. Bapak Ibu nanti lihat tuh nanti minggu depan. Waduh, indah sekali ya. Sumpah ikrar kesetiaan Naomi kepada Ruth kepada Naomi. Allahmu lah Allahku. Wah. Bapak Ibu, ini tidak umum terjadi. Ya, hati-hati. Jangan gunakan ini menjadi standar bahwa hidup kita akan selalu seperti itu, dapat menantu yang Allahmu Allahku, aku akan melindungi dan merawat engkau. Waduh, enggak ya, hati-hati. Ini kisah Ruth. Jadi jangan permainkan Tuhan dengan wah Tuhan, aku mau butuh Ruth kayak seperti itu. Relasi terus dibangun Bapak Ibu. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan dan tidak ada pernah terlambat. Naomi kembali dari jalannya
Seperti Yesaya 55 ayat 7 yang tadi barusan kita baca, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Oke, Bapak Ibu, jadi tidak bertobat itu meninggalkan jalannya ya. Baiklah kita orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi meninggalkan rancangan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia yang mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sampai kita mati, kasih karunia Allah tetap tersedia ya Bapak Ibu ya. Batas limit kasih karunia Tuhan itu di mana? Saat kita mati. Oke, jadi ini nih. Tuhan tidak akan berhenti mengampuni kita bahkan walaupun kita sudah jatuh 1.999.999 kali. Tapi tentu kita tidak ingin mempermainkan Tuhan, karena ingat poin pertama, setiap jalan yang kita pilih ada konsekuensi. Tuhan akan izinkan itu, tapi pengampunan Tuhan akan tetap diberikan. Daripada menunggu setelah jatuh ke 999.999 kali, kenapa nggak setelah kejatuhan yang ke-10 atau yang ke-20 kita kembali kepada Tuhan? Jadi perlu ada pertobatan Bapak Ibu. Meninggalkan jalannya, meninggalkan rancangannya Bapak Ibu. Dan di dalam kisah itu Bapak Ibu kita bisa melihat kasih karunia Allah hadir bagi Naomi dan Ruth. Bapak Ibu. Bahkan ketika Naomi tidak dapat melihatnya, Allah tetap menenun rencananya. Kepulangan Naomi ke Bethlehem akan menuntun pada imannya Ruth. Ini Bapak Ibu ini kasih karunia ya gini. Jadi karena ini kasih karunia, jangan berpikir bahwa ini akan selalu terjadi persis sebaik dan seindah kisahnya Ruth. Masing-masing kasih karunia kepada Tuhan kepada kita itu bisa beda-beda. Bentuknya kita nggak tahu, Bapak Ibu ya. Tapi bagi Naomi, ketidaksetiaan Naomi, Allah tetap menenun rencananya. Ruth akhirnya beriman kepada Tuhan, Yahweh. Bapak Ibu nanti akan lihat, Ruth mendapatkan Boaz. Wah, laki-laki yang nanti Bapak Ibu akan dengarkan, mungkin kayaknya Ruth yang ketiga nanti, mungkin 2 minggu lagi, Bapak Ibu. Bagaimana itu Boaz tidak sekedar memenuhi tanggung jawabnya kepada keluarga Naomi. Tidak sekedar memenuhi tanggung jawab, tapi memberikan lebih lagi. Dan dia bayar harga dengan menikahi dan memberikan yang terbaik bagi Naomi. Termasuk nanti ada tanah yang dijual dan dia itu akan tebus, si Boaz akan tebus gitu loh. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seorang laki-laki, kemungkinan besar dia masih single, dia bukan duda, si Boaz, dan dia harus menikahi seorang janda. Ya janda muda sih, cakep sih kemungkinan besar, masih muda sih Naomi Bapak Ibu ya, tapi ya ada banyak wanita single di Bethlehem, kenapa milih Naomi? Si Ruth, kenapa milih Ruth Bapak Ibu? Nah, jadi dibentuk kasih karunia Allah loh, yang nanti kita akan lihat di depannya. Dan akhirnya kasih karunia Allah yang terbesar apa? Dari keluarga Ruth muncul Mesias. Seorang perempuan Moab loh Bapak Ibu, bayangin ya, bukan perempuan Israel, ini perempuan Moab, darahnya adalah darah dari keturunan insesnya Lot dengan anak-anaknya. Bayangin nggak betapa, Bapak Ibu bisa, ini tandanya gila ya Bapak Ibu. Tapi ini kasih karunia Allah loh Bapak Ibu. Di tengah kegagalan ada kasih karunia Allah, sehingga nanti di dalam ending hidup kita bisa mengatakan Roma 11 ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah Bapak Ibu, inilah yang menjadi berita Injil bagi kita sekarang, yang kabar baik bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang benar-benar memberikan kasih karunia-Nya sepanjang jalan Bapak Ibu. Yesus, saat ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Dan kita baru saja merenungkan jalan menuju kesia-siaan seperti Elimelek dan Naomi. Kita sering meninggalkan Bethlehem, berubah setia kepada Tuhan. Kita meninggalkan rumah roti. Bethlehem itu namanya rumah roti. Untuk mencari kepuasan di tempat lain atau kepuasan kepada orang-orang lain. Tetapi yang sering kita temukan adalah kelaparan rohani dan kehampaan dari Moab. Kita semua Bapak Ibu pada satu titik telah memilih jalan yang kita anggap benar sesuai logika kita, namun berujung kepada kekosongan. Kabar baiknya, Tuhan sudah menyediakan jalan pulang, Bapak Ibu. Waktu kita masuk nanti dalam meja perjamuan kudus, Bapak Ibu ingat Bethlehem rumah roti, dan ingat waktu Yesus perjamuan kudus, dia bilang apa? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus adalah kasih karunia kita yang terbesar, Bapak Ibu. Sejauh apapun kita jatuh, jalan menuju kesia-siaan, ada jalan penebusan.
Tapi jalan penebusannya melalui apa? Memperbaiki diri, bukan. Baik sama orang lain, bukan. Kita kembali kepada jalan penebusan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita ingat, Tuhan, Engkau mati bagiku. Engkau menderita bagiku. Engkau menebusku. Aku mau kembali. Dan aku tahu tidak ada dosa yang terlampau besar, terlampau banyak, terlampau mengerikan yang Tuhan tidak akan ampuni. Karena ada kasih karunia Allah. Tetapi kita diingatkan bahwa saat kita mengambil bagian dalam perjamuan itu, Bapak Ibu, roti yang sudah kita pegang, bagaimana itu bentuk dan simbol dari penderitaan Tuhan, kita diingatkan itu apa? Memberitakan kematian Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Maria Magdalena, Bapak Ibu, setelah diampuni apa? Yesus ngomong, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingatlah Bapak Ibu, jalan penebusan itu hanya dapat kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Mulailah dari sekarang, perlahan-lahan, dan mintalah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan tolong kami. Dalam perjalanan kami begitu banyak memilih jalan yang sesat, jalan yang keliru. Tapi satu sisi Tuhan kami bersyukur ada belas kasihan-Mu yang sepanjang jalan kami terima. Tuhan masih menolong kami, memberikan kami makan, memberikan kami atap untuk kami tinggal. Tuhan bahkan memberikan anak-Mu sendiri untuk mati bagi kami. Bahkan di tengah kegagalan kami dan kejahatan kami dan kekeras kepalaan kami, Tuhan, kasih karunia-Mu setia. Tuhan tolong kami untuk menanggung konsekuensi yang memang harus kami terima. Tapi jika Tuhan berkenan, Tuhan boleh menghapusnya. Tapi jika tidak, Tuhan tolong kami untuk boleh menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak bisa kembali, Tuhan, ke 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, masa-masa di mana seharusnya kami membuat pilihan-pilihan yang berkenan pada Tuhan, memilih jalan yang menghidupkan, tapi Tuhan, kami masih punya pengharapan hari depan. Engkau masih memberikan kami nafas, jalan kami ke depan bisa menjadi baik, bisa menjadi hidup, karena kepadamu-lah kami bergantung. Saat kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, biar kiranya Tuhan boleh ingatkan kami, kasih setia Tuhan atas hidup kami, dan Tuhan tolong kami untuk mengasihi-Mu, untuk mengenal-Mu lebih lagi. Ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.